Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berjanji bakal menunjukkan ijazah miliknya mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD hingga jenjang perguruan tinggi. Adapun langkah itu akan dilakukan Jokowi di pengadilan. Jadi memang independen, tidak harus dokumennya, tapi formula. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja tanpa memperlihatkan. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Video ini dikhususkan untuk orang-orang yang sampai sekarang masih ngotot bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah asli. Nah, saya akan memperlihatkan kekonyolan para termul guys, yang membuat siasat licik tapi endingnya kebongkar sendiri. Jadi di Rakyat Bersuara baru-baru ini mereka menghadirkan seorang ahli digital forensik dari pihak mereka. Di sini ada digital ahli forensik, Mas Joshua. Nanti akan saya. Mas boleh ke atas lah. Tapi konyolnya, yang diteliti oleh ahli mereka itu bukan dokumen ijazah yang asli, melainkan dokumen yang beredar di media sosial yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Padahal mereka mengklaim punya dokumen yang asli, yang waktu itu pernah ditunjukkan ke publik oleh Andi Azwan. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Kenapa yang dari Dian Sandi? Nggak, itu saya jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Nggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa? Gini loh, ini kan nggak masuk. Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Nah, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Very basic question. gini nih, saya dapat dari beliau untuk Jadi gitu. Logikanya gimana coba guys? Mereka punya dokumen yang asli, tapi yang mereka teliti adalah dokumen dari orang lain. Jadi mereka sendiri kayaknya nggak percaya dengan dokumen yang mereka punya, dan justru malah lebih percaya punya orang lain. Ketahuan nggak tuh bohongnya? Ibarat maling ya, sudah ketangkep basah tapi masih nggak mau ngaku. Nah, menurut kalian gimana guys? Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan, pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan, dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang selamat berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak, jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok.
kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Beda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi kita lihat foto kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya. Kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Itu cara berpikirnya begitu. Jadi sekali lagi kita berupaya untuk melihat masalah ini bukan dari black letter of law yang diatur di dalam proses pemaksulan. Bahkan halo sahabat Dewa Politik di seluruh penjuru Nusantara, selamat datang di channel Dewa Politik, poros utama diskusi kritis tajam dan objektif. Mari kita merenung sejenak apa arti sebuah kejujuran, integritas, dan transparansi bagi seorang pemimpin tertinggi di negara demokrasi. Dalam sistem kedaulatan rakyat, rekam jejak moral dan keabsahan administratif pejabat publik adalah harga mati. Namun, apa yang terjadi jika validitas riwayat pendidikan kepala negara terus diguncang dan diuji secara terbuka di meja hijau? Ya teman-teman, hari-hari ini publik disuguhkan drama hukum gugatan citizen lawsuit terkait dugaan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta yang memasuki agenda pembuktian. Manuver hukum ini memicu tanda tanya besar setelah kuasa hukum kepresidenan mempertimbangkan opsi pinjam pakai barang bukti ijazah asli yang diklaim berada di bawah penguasaan Polda Metro Jaya. Berdasarkan putusan Komisi Informasi Publik, dokumen pendidikan pejabat publik bukanlah rahasia pribadi, melainkan konsumen publik yang wajib transparan. Kepuasan rakyat tidak akan tercapai hanya lewat klarifikasi sepihak, melainkan kehadiran fisik dokumen autentik di hadapan majelis hakim. Ketidakpastian hukum ini juga menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu latar belakang pendidikannya kembali mencuat setelah pakar telematika Roy Suryo Kemendikdaksmen dan penemukan dokumen baru berupa laporan hasil belajar serta perdebatan status hukum surat penyertaan ijazah luar negeri. Ya, desakan publik ini mengalir deras menuntut transparansi kajian akademik tersebut yang jika terbukti cacat prosedur dapat memicu krisis legitimasi kepemimpinan. Ya, masalah ini sudah melampaui selembar kertas bertanda tangan. Ini adalah ujian terbesar bagi moralitas politik dan penegakan hukum tanpa pandang bulu di republik ini. Ya, teman-teman, sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Teman-teman, saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Teman-teman, ini komentar pertama dari Triyadi. Dipuja dan dipuji, disanjung dan disembah. Kesederhanaan dan keluguan membawa dan menyimpan kejahatan tanpa ekspresi bersalah. Koes, tegakkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Rahmat tidak mau memperlihatkan karena foto ijazahnya beda banget. Ini Soe Prijono, tunggu putusan sidang pengadilan ijazahnya, kemudian lanjutkan langkah hukum selanjutnya. Ini Parintena, alhamdulillah terbongkar juga. Walau disimpan rapi, kalau bangkai pasti bawa busuk keluar juga. Ini Sidik, Jokowi harus datang, biar tidak umpet-umpetan dan cepat selesai. Ini Tuyul, kalau palsu harus dihukum. Ini Sio Terdus, kebenaran bisa kalah, tapi kebenaran tidak akan salah. Agus Ismail, Pak Jokowi harus diperiksa, berani tidak Pak? Ini Untung Subarno, rakyat berharap keadilan, harus tunjukkan ijazah sesuai yang diminta. Kalau memang ada ijazah, harus ditunjukkan agar rakyat mengetahui. Ini BS SAR, tunjukkanlah kalau di Indonesia itu hukum berpihak pada yang benar. Jangan sampai berpihak pada yang salah. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Cairul, tangkap semua ternak Mulyono. Bikin gaduh saja nggak bisa memperlihatkan ijazah aslinya.
Hakim yang mulia, katakan yang sebenarnya, takutlah azab Allah SWT. Ini undang, kalau Jokowi dan Ova dihukum, rakyat akan rame-rame syukuran. Ini Jamro, Allah Akbar, hidup rakyat. Ini Mang Muyak, hadirlah dalam sidang hukum bila itu warga WNI yang baik untuk contoh rakyat bawah. Ini Samsudin, tegakkan yang tidak salah, runtuhkan yang tidak benar, benar tegak runtuh salah. Ini Ibu, memang Allah selalu berpihak pada yang benar. Alhamdulillah, Arobi, alamin, detik ini perjuangan Pak Roy dan Dr. Tifa telah berhasil atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Arimbi, orang baik adalah orang yang taat hukum. Ini Pulia Jati, alhamdulillah semangat Bapak Roy dan Dr. Tifa. Ini Udin saja, rakyat mendukungmu Pak Roy, Bu Tifa terus semangat. Ini Masku Fendi, tegakkan keadilan demi negara Indonesia. Ini Suhiar, perjuangan suara rakyat Indonesia. Messie, alhamdulillah. Bang Bam, puji Tuhan kemenangan untuk rakyat. Yayang, alhamdulillah kemenangan buat rakyat. Jayaran, kalau sudah habis penegak hukum disuap, tinggal digiring ke tahanan penjara. Ini Tamrin, negara sebesar Indonesia dan di negara ini masih banyak orang yang baik dan jujur. Ayolah para penegak hukum, demi keselamatan negara ini bertindaklah dengan seadil-adilnya. Ingatlah akan ada hari akhirat, akan kita pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ini Indra Budi, Allah SWT tidak pernah tidur dan malaikat selalu mencatat semua perbuatan umatnya, dan baik maupun buruknya, salah maupun yang benar. Maka setiap kebohongan tetap disimpan dan ditutupi serapi apapun tetap terbongkar juga. Ini user, setuju rakyat Indonesia. Ini Joko Cah, hukum harus ditegakkan, yang memasukkan ijazah dihukum berat. Kembalikan gaji dan fasilitas negara telah diberikan harus disita. Juga pengacara plus termus, semua harus dihukum agar jerah, termasuk Kapolri, Rektor UGM. Ini MP, kebenaran harus digaungkan. Ini Nur, katakan salah jika salah, Allah bisa murka jika melindungi yang salah. Ini Atiro, Bung Roy dan Dr. Tifa pahlawan bangsa yang mempertaruhkan nyawa jika raga dan harta untuk menguak kebenaran. Semangat Bung Suryo dan Dr. Tifa. Ini Dewi, alhamdulillah. Ini Ferry, yang bawa ke Jakarta siapa? Dan yang menyalurkan Jokowi jadi gubernur dan presiden siapa? Mereka juga harus bertanggung jawab atas kasus ini. Kalau benar ijazahnya palsu, negara harus menarik semua tunjangan yang ada saat ini. Dan JKW harus mengganti semua yang sudah diberikan kepadanya karena atas kepalsuan ijazahnya. Ini Supar, kita berharap kepada kekuasaan Allah SWT yang tidak pernah tidur. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Salam NKRI, salam sehat, harga mati.